Kalau saya punya karyawan 130 orang, itu bisnis saya hanya bisa berkontribusi 130 orang. Tapi kalau saya jadi presiden, satu tanda tangan saya bisa mempengaruhi jutaan orang. Oke, baik. Sangat setuju sekali memang ya, Mas ya. Memang sebuah sebuah impian itu sebenarnya apabila alam mendukung kita gitu ya. Memang kekuatan berpikir positif gitu, Mas ya, akan membantu kita lah gitu dengan mudah gitu. Ini mungkin teman-teman nih bisa diambil nih tips dari Mas Syafi'i. Lantas Mas, sebenarnya seorang Syafi'i Effendi sekarang gitu, pasti namanya besar, pasti ada lika-liku gitu, ada lika-liku hambatan bahkan. Nah, tapi sebenarnya lika-liku atau hambatan apa saja sih yang Mas dapat gitu ketika pada saat Mas Syafi'i Effendi yang dulu hingga seperti Mas Syafi'i Effendi sekarang? Gimana tuh Mas? Ya kalau hambatan itu ya ada di semua orang besar lah. Kalau Anda punya mimpi besar ya pasti halangannya besar. Kalau mimpi Anda kecil ya pasti halangannya kecil. Jadi kalau ditanya hambatan bagi saya normal saja. Malah justru kita curiga sama orang yang tidak punya hambatan. Berarti dia tidak bergerak kemana-mana. Saya pernah buat quotes itu. Quotes-nya adalah, saya lebih menghargai orang-orang yang salah dalam bertindak daripada orang-orang yang tidak pernah salah karena tidak pernah melakukan apa-apa. Jadi halangan adalah normal. Tugas kita adalah melewatinya dengan akurasi yang kita miliki. Gitu ya. Saya mungkin menyarankan kepada teman-teman melakukan 3 hal dasar deh. Yang pertama adalah teman-teman harus punya goal setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus punya role model, punya guru yang terbaik. Ini guru-guru hebat. Yang ketiga, teman-teman harus larut sepenuhnya dalam tindakan. Karena semua teorinya omong kosong kalau tidak Anda eksekusi. Jadi 3 hal itu harus landing di dalam hidup kita. Gitu. Oke, baik. Tadi Mas Syafi'i Effendi bilang bahwasanya harus ada goals, harus ada leader, harus ada sosok dari panutan kita, guru terhebat kita. Namun Mas ya, tantangan anak muda sendiri Mas ya, yaitu how to konsisten gitu. Bagaimana sih cara konsisten gitu itu sangat sulit gitu. Mungkin di Mas Effendi sendiri ada nggak nih Mas tips-tips dari bagaimana sih untuk kita bisa konsisten gitu dalam membangun usaha kita gitu Mas? Ya, orang-orang yang tidak konsisten itu biasanya yang pertama dia tidak punya pengetahuan yang cukup. Jadi dia tidak mengerti nih apa yang tadi dia nggak punya tuh, yang tahu kemana, caranya apa, eksekusi dia nggak ngerti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak konsisten ini cenderung dikelilingi oleh teman-teman yang tidak konsisten juga. Jadi kalau Anda mau konsisten, pilihlah teman-teman atau komunitas yang konsisten. Itu kata kuncinya. Jadi oke. Kemudian orang-orang yang tidak konsisten ini biasanya dia ini orang-orang yang cepat mundur gitu. Berarti dia tidak mengerti definisi tentang kegagalan. Apa itu arti gagal? Gagal artinya berhenti. Jadi kalau Anda kalah, Anda belum gagal. Kalau Anda jatuh, Anda belum gagal. Tapi kalau Anda berhenti, 100% Anda gagal. Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu gitu ya, harus pernah merasakan kegagalan. Karena kalau kita udah jatuh gitu, mungkin kita tidak mengulangi kesalahan yang sama pastinya. Mas, BTW nih Mas, aku mau nanya nih Mas, terkait kesibukan Mas sekarang gitu. Kan sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa gitu, ataupun Mas sudah memiliki usaha-usaha yang besar gitu. Lantas apa sih Mas yang membuat Mas terjun di dunia politik gitu? Mungkin teman-teman yang ada mengikuti Instagram Mas Syafi'i Effendi gitu, mungkin postingan-postingan Mas Syafi'i Effendi akhir-akhir ini mungkin berbau tentang politik gitu. Sebenarnya apa sih Mas yang melatar belakangi Mas Syafi'i Effendi untuk terjun ke dunia politik? Apakah dengan usaha sekarang Mas tidak cukup atau bahkan ada cerita sendiri Mas? Ya, silakan Mas. Oke, baik. Kalau ditanya usaha udah cukup lah. Ada 9 perusahaan, ada 2 kampus, oke lah ya. Tapi gini, kenapa politik?
Karena politik itu adalah hulu dari perubahan. Kalau saya punya karyawan 130 orang, itu bisnis saya hanya bisa berkontribusi terhadap 130 orang. Tapi kalau saya jadi presiden, satu tanda tangan saya bisa mempengaruhi jutaan orang. Kira-kira begitu. Itulah kenapa anak muda tidak boleh skeptis dengan politik. Kalau ada yang bilang, itu isinya penipu semua, kotor, biarin aja kotor. Itulah tugas kita, orang-orang baik ini, masuk ke sana untuk merubahnya, gitu loh. Dan politik itu tidak harus caleg, tidak harus calon gubernur, bukan. Politik itu dari yang terkecil, mengambil tanggung jawab lebih. Ada acara jadi ketua panitia, ada pemilihan jadi ketua organisasi, gitu. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Mas ya. Berarti sebenarnya ada alasan yang paling mendasar gitu kenapa Mas terjun di dunia politik gitu. Yang pastinya kita doakan semoga karirnya lancar nih Mas ya di dunia politik gitu. Oke Mas, kita merujuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin Mas Syafiee Effendi bisa memberikan sebuah wejangan nih Mas ya, karena banyak nih audiens kita yang ada di rumah gitu. Mereka yang dalam tanda kutip masih SMA lah gitu, atau bahkan mereka udah nggak percaya gitu, masa sih anak SMA bisa membangun usaha sebesar itu gitu. Mereka udah menskeptis diri kan, seperti yang Mas bilang tadi, gue nggak mampu nih gitu. Gimana tuh Mas? Oke, teman-teman, jadi begini ya, ini saya akan memberikan 5 tips kepada teman-teman di penghujung sharing session saya. 5 tips ini Anda praktekkan, insya Allah Anda akan berubah. Jadi setelah saya saripatikan, orang-orang sukses itu selalu punya 5 karakter ini. Karakter yang pertama adalah orang-orang sukses itu selalu dekat dengan Tuhannya. Udah absolut itu. Jadi kalau ada orang nakal-nakal, bentar lagi hancur tuh hidupnya. Satu tuh. Jadi spiritual base-nya kuat. Satu. Tidak boleh ditawar-tawar. Kalau untuk urusan baik-baik, buruk-buruk, tidak ada yang abu-abu. Satu. Yang kedua, orang-orang sukses itu goal oriented dan action oriented. Dia selalu berpikir untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Baginya, hanya tindakan yang mampu memprotes hasil. Gitu ya. Hanya tindakan yang mampu memprotes mulut-mulut kotor yang mengecilkan mimpi mereka. Itu nomor 2. Jadi action oriented. Jadi kalau cuman cuma berpikir aja, kepengen aja, nggak ada gunanya. Lakukan sesuatu, action oriented. Yang kedua, sukses itu berteman dengan orang sukses lainnya. Jadi kalau Anda ingin berhasil, berteman dengan orang-orang terbaik. Nanti saya berikan nomor WA, Anda tinggal WA nama dan asal dari mana, saya akan undang Anda di acara-acara saya di kota Anda. Gitu ya. Agar bisa bertemu dengan saya secara langsung. Itu, berteman dengan orang-orang terbaik. Oke, berteman, relasi. Nah, yang keempat, orang-orang sukses itu konsisten. Jadi tidak ada yang kutu loncat gitu. Baginya pindah itu artinya pertumbuhan, bukan mengulang sesuatu dengan menyepelekan yang lama gitu. Jadi konsistensi. Dan yang kelima, orang-orang sukses itu adalah orang yang terus-menerus berubah. Jadi kalau diri Anda hari ini sama dengan tahun 2019, berarti hidup Anda mundur. Kalau diri Anda sama seperti kemarin, hidup Anda mundur. Orang-orang sukses itu konsentrasi kepada itu, kepada perubahan. Baginya, perubahan itu berasal dari dirinya. Kalau dalam bahasa buku saya mengatakan, my enemy is me. Musuhku adalah aku. Jadi orang-orang sukses itu memusuhi dirinya yang lama. Dia tidak mau punya kehidupan yang lama. Setiap hari dia memperbaharui dirinya. Ini ciri-ciri orang yang sukses jangka panjang. Dan kelima hal ini mudah-mudahan praktekkan. Sekali, praktek. Karena orang action oriented. Dia tidak terlalu banyak mikir, dia tidak terlalu banyak loading, tapi banyak melakukan sesuatu. Itu dia. Baik, memang 1000 teori pun Mas ya, tidak akan ada gunanya gitu tanpa ada satu praktek gitu Mas. Yes. Ya, jadinya sekarang mungkin teman-teman milenial nih luar biasa sekali ya tips-tips yang Mas Syafiee Effendi sampaikan. Nah, tadi Mas ya sempat disinggungkan bahwasanya Mas Syafiee sendiri
dari keluarga yang tidak mampu gitu. Nah, sebenarnya apa ya Mas ya? Terkadang orang mereka saklek gitu. Yes. Oke, aku miskin nih, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Biarkanlah orang-orang pemimpin yang dari kalangan-kalangan orang yang berada gitu. Nah, mungkin Mas, bagaimana sih bisa apa ya memecahkan persepsi yang dibuat oleh orang-orang yang seperti itu gitu Mas? Gimana tuh Mas? Ya caranya jangan didengar, biarin aja. Jangan didengar, biarin aja, ya buktikan aja bahwasannya kita itu benar, langkah-langkah kita itu benar gitu. Oke, baik. Memang harus dibuktikan gitu, Mas. Harus dibuktikan. Dan yang pastinya teman-teman silahkan Yes. apa ya? Memang dilakukan gitu, Mas ya. Oke, mungkin kita lebih banyak ke sesi diskusi seperti yang Mas Syafiq Fendi bilang, dan sudah ada nih Mas beberapa pertanyaan. Nah, luar biasa sekali memang ya semangat yang Mas Syafiq Effendi berikan langsung sampai nih di teman-teman. Oke, langsung saja yang pertama kita sudah ada penanya pertama dari Yosi Mareta. Mungkin teman-teman operator bisa mengaktifkan suara dari Yosi Mareta. Halo Yosi. Yes. Halo Yosi. Apakah mendengar suara saya? Oke. Ayo dipercepat. Saya ada meeting lagi soalnya. Yes. Mas Syafiq, Halo, bagaimana Yosi. dengan takdir Mas? Kalau misalkan takdirnya miskin gimana Mas? Karena ada teman bilang seperti itu Mas. Jadi dia stay gitu aja karena itu katanya sudah takdir. Gimana tuh Mas? Kacau udah. Halo. Oke. Bagi orang-orang yang bersembunyi di balik takdir, sudahlah jangan bersembunyi lagi lah, gitu ya. Artinya apa? Sudah belum melakukan tindakan yang maksimal. Sudah belum melakukan sesuatu yang berani. Sudah belum berusaha sesuatu yang keren. Jadi kalau belum berusaha, ngapain menyerahkan kepada takdir? Takdir itu diserahkan ketika usaha udah maksimal, gitu loh. Jadi maksimalkan dulu baru bicara takdir. Jadi takdir jangan digunakan sebagai alat untuk menutupi kelemahan kita, gitu dia. Kalau saya mengatakan udah takdirnya saya miskin, udahlah sampai sekarang saya miskin, gitu loh. Udah takdirnya kita begini, jangan diserahkan dulu. Kan Tuhan udah bilang maksimalkan dulu. Tuhan tidak akan merubah satu kaum sebelum dia merubahnya sendiri. Apa usaha maksimalnya? Ya, gitu. Oke, baik Mas. Mungkin bisa dibacakan aja langsung nih Mas ya, untuk menjawab pertanyaannya. Yes. Oke, langsung nih Mas, dipilih. Pertanyaan yang menarik Mas. Waduh, ini nggak bisa semua ya. Nanti saya jawab pakai WA kali ya. Oke. Saya kasih nomor WA staff saya. Sehingga bisa ini, bisa apa? Bisa... Oke, baik. Oke, langsung saja nih ya Mas ya, aku pilih. Bisa ini. Mungkin teman-teman bisa langsung ngobrol Ya. sama Dua Mas lagi aja, Syafiq dua Effendi lagi aja. sendiri. Mungkin operator bisa mengaktifkan suara dari Windy. W-I-N-D-Y. W-I-N-D-Y. Ayo agak cepat. Ini apa? Saya mau ada meeting lagi soalnya. Come on. Oke. Halo Windy. Kak. Ya, langsung Windy pertanyaannya ke Mas Syafiq Effendi. Halo Windy. Ini ya. Kak. Yes. Kedengeran Kak? Ya, langsung pertanyaannya. Dengar. Jadi saya mau tanya, gimana sih Kak cara kita agar kita tuh bisa numbuhin rasa percaya diri atas apa yang kita mau lakuin, biar kayak kita tuh ragu-ragu gitu Kak mau melangkah. Kayaknya bener nggak sih langkah kita ini? Nanti kalau salah itu kayak takut gitu. Gimana ya? Gimana cara numbuhin percaya diri kita biar kita tuh kayak biarpun gagal kita tuh nggak menyesal gitu nah Kak. Biar cuma berani ngambil langkah aja. Tuh. Oke. Nah, oke. Jawabannya adalah, dengarkan kalimat ini ya. Bukan termotivasi dulu baru bertindak, tapi bertindaklah maka akan termotivasi. Jadi, jawaban itu ada dalam tindakan. Jadi kalau apakah ini berhasil, belum tahu segala macam. Jadi coba dulu gitu loh. Hasil itu yang akan jadi pelajaran. Tapi kalau tidak ada tindakan, maka nol gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang ragu-ragu ini sebenarnya orang-orang yang tidak berani bertindak gitu. Cara bertindak yang benar adalah dorongannya harus kuat.
Dan 80%-nya biasanya didorong oleh rasa sakit. Dan orang yang ragu-ragu ini biasanya rasa sakitnya tidak terlalu sakit gitu. Jadi belum pernah dia ngelihat bagaimana orang tuanya miskin, kemudian bilang begini, nak, hidup kita kok begini, kamu bisa buat apa? Anda belum melewati fase itu. Jadi dorongannya nggak kuat gitu. Jadi usahakan dorongannya kuat. Caranya buat diri Anda kepepet. Pernah nggak, Dek? Kamu tuh kepepet dan akhirnya kamu jadi pinter melakukan sesuatu. Biasanya pasti pernah. Ya. Silakan moderator, satu pertanyaan terakhir ya. Oke, Nanti baik, saya Mas. share di WA ini. Kita Ya. ada konferensi internasional soalnya dari kementerian. Yes. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir ya Mas ya. Mungkin langsung saya bacakan aja ya Mas ya. Agar Ya, bacain aja. Oke, selamat malam Mas. Aku mahasiswa dari Jakarta. Bagaimana cara yakin dan bisa berkomitmen untuk fokus dan yakin dalam memulai suatu usaha? Dan bagaimana cara untuk memaksa diri untuk terjun dalam memulai suatu usaha? Ini bisa langsung dijawab Mas. Oke. Oke, good. Oke, bagaimana cara memulai usaha? Mulai usaha itu pertama dengan pengetahuan. Anda harus tahu dengan benar apa itu bisnis dan apa itu usaha secara utuh. Karena dagang dan bisnis berbeda. Jadi pengetahuan dulu. Yang kedua, kalau Anda ragu-ragu, caranya adalah Anda jadi reseller dulu. Jadi reseller adalah teknik jadi wirausaha pemula. Bantu orang dulu. Ya, itu ya reseller dulu. Dan yang ketiga, kalau Anda mau berbisnis, fokus mencari masalah yang ada. Ingat definisinya, bisnis adalah solusi. Jadi kalau Anda mau jadi pengusaha, cari masalahnya dan Anda solusinya. Itu adalah bisnis. Gitu ya. Jadi langkah-langkah itu perlu Anda tahu. Dan yang terakhir adalah semua usaha itu nggak ada yang benar. Yang benar tuh cuma satu, usaha yang dimulai, bukan dipikirin terus. Gitu. Oke, baik Mas Syafi'i. Mungkin tampaknya Mas Syafi'i ada kegiatan seperti yang Mas Syafi'i bilang tadi. Mungkin nih Mas Syafi'i bisa memberikan closing statement untuk mengakhiri percakapan kita pada hari ini, sharing kita hari ini. Mungkin Mas bisa memberikan. Ya, closing statement-nya kepada anak-anak muda seluruh Indonesia, dengarkan kalimat ini kalimatnya penting sekali. Kalimatnya adalah doa. Ya, doanya begini. Tuhan, jangan pindahkan gunung itu, tapi kuatkan kakiku untuk melampauinya. Tuhan, jangan kecilkan masalah itu, tapi kuatkan jiwaku untuk mengatasinya. Itu adalah kalimat yang perlu Anda catat, sehingga Anda menjadi pribadi yang tidak menyalahkan keadaan, tapi fokus kepada solusi-solusi yang lahir dari respon diri Anda sendiri. Karena bagi saya, musuh terbesar saya adalah diri saya sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas sudah sama-sama men-sharingkan terkait hari ini. Saya mewakili panitia meminta maaf jikalau ada kekurangan maupun tindakan maupun ucapan. Mungkin next time kita bisa sama-sama sharing lagi ya Mas ya. Untuk itu, ya, itu ada nomor WA staff saya. Boleh di WA pertanyaan atau apa, nanti saya mungkin akan informasikan kalau saya ada jadwal ke daerah-daerah tertentu. Oke, baik kita bisa Mas. Ketemu langsung. Ya, silakan Mas untuk melanjuti kegiatan yang selanjutnya. Terima kasih Mas. Thank you. Lagi. Terima kasih ya. Baik. Oke teman-teman, luar biasa sekali ya penyampaian materi yang dijelaskan oleh Mas Syafi'i Effendi sendiri. Adapun kesimpulan yang bisa saya paparkan, yaitu orang-orang yang bisa memotivasi diri kita gitu, agar kita nantinya bisa dapat mudah gitu untuk sama-sama kita menjalani jalan sukses ke depannya. Dan tidak itu juga teman-teman, penting juga kita mempunyai leader gitu. Mempunyai leader di mana ada untuk mementor kita dalam menjalani untuk kita sukses ke depannya, yang pastinya mentor ini dapat berguna bagi kita. Dan setelah itu juga teori tidak ada gunanya tanpa diimbangkan dengan praktek ini bagi teman-teman. Nah, jadi 1000 teori akan mengalahkan 1 praktek gitu bagi teman-teman. Silahkan nih, saya tunggu teman-teman untuk sukses ke depan, dan yang pastinya
Semoga apa yang Mas Syafi Effendi tadi dapat bermanfaat bagi kita ya teman-teman.